Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting yang terbaru hari ini Bapak Ibu ya. Itu berbicara tentang skema terbaru penempatan guru honorer yang lolos passing grade P3K yang sangat membuka peluang menjadi ASN. Tentunya ini adalah berita terbaru Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan ketinggalan info ini. Jadi bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita coba saja simak informasi terbarunya. Jadi dilansir di jpnn.com Bapak Ibu ya, di sini dikatakan berita terkini database 193.954 guru yang lolos passing grade P3K 2021. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini katakan untuk yang lulus passing grade itu tidak lagi melihat formasi dari daerah Bapak Ibu ya, tetapi nantinya itu melihat jumlah kuota. Nah, jadi bagi rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi pada tahun 2021 itu Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, karena terkait dengan kuota P3K itu sendiri nantinya tidak akan melihat jumlah kuota Bapak Ibu ya. Jadi nantinya tidak akan melihat jumlah kuota, tetapi nantinya akan melihat tidak akan melihat jumlah formasi dari daerah, tetapi nantinya melihat jumlah kuota. Contohnya misalkan di Kabupaten A nantinya itu tersedia kuota 100, maka nantinya akan ditempatkan guru yang lolos passing grade sebanyak 100 juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, prediksi skema penempatan untuk guru yang lolos passing grade tahun 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi. Jadi intinya bagi yang sudah lulus passing grade, nanti yang dilihat itu adalah kuotanya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan Kabupaten Mawar itu ada 50 kota. Nah, nantinya yang akan ditempatkan di situ adalah guru yang lolos passing grade itu sebanyak 50 juga Bapak Ibu ya, 50 orang. Nah, seperti itu. Jadi intinya untuk yang lulus passing grade tidak lagi melihat formasi dari daerah, tetapi melihat jumlah kota. Kemudian berikutnya di sini Bapak Ibu ya, terkait dengan skema penempatan, di sini kita bisa cek sendiri di pemaparan Kemenpan RB terkait dengan penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB. Di sini dikatakan untuk pengusulan formasi oleh Pemda nanti berdasarkan data rekomendasi dari Kemendikbudristek ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya kota atau formasi yang diajukan Pemda nantinya itu berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. Asumsinya dengan tujuan untuk memprioritaskan guru yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Nah, misalkan Pemda mengusulkan 50, tetapi ternyata di lapangan kebutuhan dari Kemendikbudristek itu adalah 100. Nantinya Kemenpan RB akan menetapkan 100 formasi yang coba diusulkan Kemendikbudristek berdasarkan database. Tujuannya apa Bapak Ibu ya? Tujuannya adalah untuk memprioritaskan guru yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Nah, tentunya itu harus ada koordinasi dengan Kemenkeu ya, terkait dengan anggaran apakah disetujui atau tidak, seperti itu. Nah, di satu sisi juga di poin ketiga ini sudah sangat jelas ya diutarakan oleh Kemenpan RB bahwa nantinya untuk proses seleksi itu akan memprioritaskan peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Saya ulangi. Ya, jadi bagi rekan-rekan guru yang telah lulus P3K telah lulus passing grade ya, atau nilai ambang batas tahun 2021 nantinya itu tidak perlu dites kembali ya. Kita sisa nantinya akan ada pengarahan dari Kemendikbud bagaimana teknisnya, itu tentunya masuk di regulasi resmi nantinya itu Permenpan RB tahun 2022 seperti itu. Nah,
Kemudian nantinya itu peserta itu akan ada metode observasi dan background check. Sedangkan guru yang belum lulus passing grade tahun 2021 dan peserta umum itu tetap dapat melamar sebagai P3K guru tahun 2022. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu pahami. Dan di sini ada keuntungan yang Bapak Ibu terima bahwasanya untuk proses seleksi antara pelamar baru atau neo rekrutmen itu akan dipisahkan dengan guru yang tidak berpengalaman, yang tidak punya pengalaman mengajar di sekolah. Artinya guru yang terdata di Dapodik dengan masa kerja 3 tahun ke atas, 3 tahun ke bawah itu tidak akan disamakan Bapak Ibu ya. Tentunya di sini dilihat lagi masa kerja Bapak Ibu ya, masa pengabdian. Nah, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ya pemaparan dari Kemenpan RB ada 3 poin penting untuk terobosan tahun 2022. Itu ada 3: penetapan kebutuhan. Itu penetapan kebutuhan guru tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga Kemdikbudristek, seperti itu ya. Kemudian proses rekrutmen, nantinya proses rekrutmen itu akan dibedakan antara guru yang memiliki masa kerja dengan guru yang tidak memiliki masa kerja. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi rekan-rekan guru yang sudah terdata lama di Dapodik, seperti itu. Kemudian terobosan yang ketiga adalah penempatan. Nantinya penempatan itu lulusan terbaik itu ditempatkan di daerah prioritas. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk guru yang lolos passing grade tahun 2021 itu akan mendapatkan prioritas utama untuk menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan ya, artinya biarpun di formasi tidak ada formasi untuk yang lolos PG, tetapi dari segi kuota ada, maka SKP 3K ditetapkan sesuai hasil tes P3K yang dilamarnya dulu. Nah, jadi misalkan di daerah itu biarpun di formasi tidak ada formasi yang lolos PG ya, tetapi dari segi kuota ada, maka SKP 3K ditetapkan sesuai dengan hasil tes P3K yang dilamarnya dulu. Nah, jadi intinya yang dilihat itu Bapak Ibu adalah kuota, bukan dari segi formasi Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Kemendikbudristek kemudian bersama Kemenpan RB, Kemendagri, kemudian Kementerian Keuangan akan mengundang seluruh pemerintah daerah Pemda, bahkan akan terjun langsung ke daerah-daerah agar menyediakan kuota. Berarti bukan lagi formasi Bapak Ibu ya, tetapi menyediakan kuota sesuai yang lolos passing grade. Misalkan di daerah A yang lolos passing grade 30, maka Pemda diharapkan bisa menyediakan kuota 30 sehingga nantinya ke seluruh guru honorer yang lolos passing grade itu bisa tercover dari kuota yang disediakan oleh Pemda. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Jadi nantinya ada istilahnya kolaborasi ya. Akan ada undangan dari Kemendikbudristek dan Kemenpan RB kepada seluruh Pemda. Tujuannya adalah untuk menyediakan kuota sesuai dengan yang lulus PG. Tentunya ini menjadi kabar gembira yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian contohnya ya, di sini contohnya untuk lebih jelasnya. Contohnya jika Pemda A hanya menyediakan kuota 200, padahal kenyataannya bisa menampung seluruh yang sudah passing grade, maka kementerian akan mendesak Pemda menyediakan kuota bagi yang lulus passing grade. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan kuota 200. Sedangkan di wilayah itu atau di Pemda A itu sebenarnya bisa menampung hingga 300. Nantinya akan ada desakan dari kementerian agar Pemda menyediakan kuota bagi yang sudah lolos passing grade. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.